Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Miftah. Saya merupakan peneliti di bidang Plant Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan hal apa saja atau barang-barang yang bisa kita bawa ke Australia. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali ke Australia, simak video ini hingga akhir. Yang pertama, barang apa saja yang bisa kita bawa ke Australia? Tentunya barang-barang yang sifatnya pribadi. Di sini dikatakan bahwa hal-hal yang bersifat personal seperti pakaian, kemudian alas kaki, buku-buku, termasuk hal-hal lainnya. Namun, ada hal yang perlu kita waspadai juga ketika kita membawa barang ke Australia. Mengingat bahwa Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan kuarantin yang sangat ketat. Ketika saya pertama kali ke Australia, saya cukup kaget karena apa? Karena sangat ketat. Jadi pemeriksaan di border Australia sangat ketat. Kita diperiksa terkait dengan barang-barang yang akan kita bawa ke Australia. Teman-teman bisa cek barang apa saja yang bisa dibawa ke Australia. Kita ketikkan di mesin pencarian Google, "What can we bring to Australia?" Di sini akan muncul beberapa pilihan. Ini merupakan langsung dari website resmi dari Australian Embassy, Custom and Quarantine. Kemudian di sini ada pilihan barang apa saja yang bisa kita bawa ke Australia. Jadi kini kita bisa klik, kemudian kita tunggu. Ini akan masuk di dalam website yang berisi terkait dengan secara detail. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah website yang mengatur secara detail hal-hal apa saja yang akan kita bawa atau boleh atau tidaknya kita bawa ke Australia. Nah, di sini teman-teman, jadi yang pertama, ini kita perlu lihat beberapa tanda. Di sini ada terkait dengan yang boleh dibawa, kemudian uh, jika dilarang dipenuhi, kemudian beberapa item boleh dibawa, ketika silang dia tidak boleh dibawa atau membutuhkan izin. Kemudian terkait dengan kategori, kita bisa lihat di sini hal-hal apa saja yang menjadi kategori barang-barangnya. Nah, kemudian ini kita bisa cek di sini, kalau kita ingin membawa alkohol, maka sebenarnya dia boleh, tapi kita harus mendeklarasi. Nah, jadi di sini contohnya jika ingin membawa alkohol, kita harus memiliki usia lebih besar dari 18 tahun, kemudian maksimal 2,4 liter. Nah, kemudian di sini ada yang terkait dengan tanduk hewan, kemudian yang dilarang contohnya adalah pisau, jadi jangan dibawa. Kemudian, nah di sini ada benar-benar coklat. Jadi kalau coklat ini kita bisa bisa bawa. Nah, tadi bedanya kalau alkohol meskipun hijau kita harus mendeklar. Nah, kemudian kalau yang coklat ini kita bisa bawa, jadi tidak ada masalah. Di sini coklat terkait dengan coklat yang bentuk-bentuk yang telah diolah. Nah, jadi di sini cukup lengkap, teman-teman. Kita bisa ambil barang-barang apa saja yang bisa kita bawa ataupun tidak bisa kita bawa. Di sini seperti senjata tentu tidak boleh dibawa. Kemudian kita fix blade knives seperti pisau kita harus deklarasi. Nah, ini adalah barang-barang yang kita perlu tidak bisa dibawa, kemudian boleh dibawa ataupun kita harus mendeklarasikan. Nah, untuk teman-teman yang tidak yakin atau baru pertama kali ke Australia, ada satu hal yang penting terkait dengan deklarasi ini. Nah, itu disebut sebagai incoming passenger card. Jadi kalau istilahnya ini adalah semacam kartu kuning. Ketika kita nanti naik pesawat, teman-teman sebelum mendarat ke Australia, biasanya semua pendaratan akan ke Sydney, teman-teman akan diberikan istilahnya IPC ini, jadi incoming passenger card. Jadi kartunya berbentuk warna kuning. Nah, dalam kartu ini kita nanti akan diberikan terkait dengan checklist. Jadi checklist-checklist apa saja yang kita bawa, kemudian apa hal yang kita ingin deklarasikan. Nah, jadi teman-teman, ini kita coba lihat terkait dengan contoh kartunya. Ini adalah contoh versi yang in English. Nah, ini adalah contoh bentuknya. Jadi bentuk kartunya dia 2 lembar.
Dan di dalam sini kita nanti ketika di atas harus mengisikan terkait dengan nama keluarga, kemudian nama kita terkait pasport number, ini hal yang sangat penting juga. Kemudian nomor penerbangannya dan alamat tujuan ke Australia. Kemudian ditanya apakah kita ada niatan untuk tinggal di Australia selama 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian kalau kita misalkan bukan warga Australia, ditanya terkait dengan penyakit kita. Kemudian di sini terkait dengan deklarasi barang. Yang pertama, barang yang mungkin dilarang atau di sini seperti obat-obatan, steroid, ilegal pornografi, kemudian senjata dan atau drugs. Jadi teman-teman ketika teman-teman di sini jawabnya misalkan tidak, ya teman-teman tulis tidak. Kemudian ketika membawa lebih dari 2/4 liter alkohol atau rokok. Jadi rokok ini hanya boleh dibawa 25, jadi 25 batang atau 25 gram. Jadi teman-teman ini wajib dideklarasikan. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, kalau misalkan kita bawa kita tulis X. Nah, kalau kita misalkan tidak yakin, jadi teman-teman ketika tidak yakin teman-teman bisa klikkan yes. Mengapa? Karena kita lebih baik deklarasi, kemudian deklarasi itu misalkan nanti akan tetap diverifikasi oleh petugas yang ada di sana. Ketika itu salah, kita tidak ada masalah. Jadi kita deklarasi, ketika kita tidak salah, kita tidak ada masalah. Nah, namun apabila kita tidak melakukan deklarasi, kemudian ditemukan salah satu barang yang beresiko di sini, maka kita bisa terkena denda dan dendanya lumayan. Kita bahkan ya lumayan cukup besar. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan barang-barang yang harus masuk Australia, kemudian dia ada pajaknya. Jadi ini perlu kita kalau kita tidak ada ya kita silang no, kalau ada kita silang yes. Kemudian terkait dengan daging, nah kalau kita membawa daging, kemudian ikan, seafood, telur, atau mungkin buah, vegetables, kita wajib misalkan kalau iya silang yes atau bahkan ragu-ragu kita silang yes. Kemudian beberapa hewan dan apakah kemarin saat kasus yang cukup luar biasa di Indonesia terkait ketika ada penyakit kuku dan mulut, foot mouth disease. Jadi ini cukup ketat. Pemerintah Australia menandai orang-orang yang dari Indonesia, maka akan dicek. Jadi ketika misalkan kita pakai sepatu yang dari kulit, nanti akan dicek, kita diminta untuk mencucinya. Jadi sangat seketat itu. Dan kita kita antri cukup panjang waktu itu terkait dengan untuk deklarasi. Nah, memang biasanya kalau kita telah lakukan deklarasi, ini akan cenderung aman. Nah, teman-teman, deklarasi ini tidak hanya berlaku untuk warga luar, jadi itu berlaku untuk seluruh warga. Jadi bahkan untuk warga Australia sendiri mereka harus mengikuti custom ini. Jadi memang ini sangat ketat untuk seluruh orang yang mau masuk ke Australia. Jadi teman-teman di sini ada himbauan bahwa lebih baik kita untuk melakukan deklarasi. Kenapa? Karena kalau barang itu tidak yakin, kita lebih baik declare daripada kita terkena denda. Jadi teman-teman itu mungkin hal yang penting, barang-barang apa saja yang perlu dipersiapkan atau yang boleh dan tidak boleh ke Australia. Kemudian pesan saya, ketika tidak yakin terkait dengan barang yang kita bawa, maka harus dideklar. Baik, demikian itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.